menjalankan kegiatan cek kesehatan gratis bagi warga. Program ini dapat melakukan mandat dan memberi akses pelayanan kesehatan dasar tanpa biaya, karena bagi masyarakat yang mampu. Kegiatan tersebut melibatkan tenaga medis setempat yang memberi layanan pemeriksaan kesehatan ataukah belum pernah bekerja sama sekali, ataukah sudah ada tapi mati. Selain itu, warga juga diminta kesehatan, menjaga pola hidup sehat, dan melakukan pemeriksaan rutin sebagai langkah mencegah penyakit. Ade Joko Supriyati menegaskan, inisiatif ini merupakan bentuk komitmennya bagi wakil rakyat untuk hadir langsung ke masyarakat. Dia berharap program ini bisa mengangkat beban warga sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat tidak hanya mendapat manfaat pemeriksaan kesehatan, namun juga merasakan keuntungan nyata dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Tabipun. Terima kasih kepada Pak Taufik selaku Kabid Dinas Kesehatan, Bu Epi dan Pak Lurah serta teman-teman, ada beberapa kampung, teman-teman operator. Bu, yang di sisi sana itu Bu, artinya cek kesehatan, ya. Kalau masalah BPJS nanti akan langsung disampaikan sama beliau berdua, gimana persiapan operatornya memasukkan data-data. Jangan sampai nanti jenazah pulang dari sini bingung, terutama teman-teman operator adik-adik ini. Dipahami nanti Pak Taufik sama Bu Epi menyampaikan cara-caranya apa, nicknya, itu semua. Saya nggak mungkin tahu, yang tahu beliau berdua. Jadi harus dipahami. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, artinya hari ini mau tes kesehatan langsung di posisi sana. Untuk data nanti per kelompok, masing-masing kampung. Jangan nanti Bumi Rahayu dikasihkan ke Tulungakan. Begitu juga sebaliknya. Ya, ibu bapak ya. Karena ini bukan di daerah sini aja, ibu bapak. Habis ini saya hari Selasa saya ada di Bekri, Jumatnya saya ada di Bangunrejo, begitu juga sampai Kalirejo saya mendata ini. Jadi gunakan kesempatan hari ini sebaik-baiknya, karena ini salah satu program Pak Bupati. Ya, ibu bapak ya, jangan sampai jenengan nanti pulang ngeluh kok saya nggak masuk ke data. Maksudnya data itu yang tahu adalah beliau berdua. Tapi ingat ibu bapak, data ini hanya untuk rumah sakit Lampung Tengah. Ya, BPJS ini, jenengan masuk BPJS tidak bisa minta langsung ke Metro. Saya orang pertama yang akan nyoret BPJS jenengan. Gunakan ini balik ke daerah kita. Kenapa intinya? Walaupun BPJS tidak bisa untuk membangun jalan, setidaknya bisa untuk perbaikan rumah sakit, puskesmas dan peralatannya. Itu. Ibu bapak, paham ya ibu bapak? Oke, langsung saya kasih ke beliau Pak Taufik biar memberi arahan. Monggo Pak Taufik. Baik, terima kasih Joko selaku anggota DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang kompak, yang belakang belum jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabiun, Tabi Ngalin Puro. Yang saya hormati Bapak Sarif Joko selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung yang ada di Kecamatan Bumi Ratu Muba. Yang saya hormati perangkat kampung atau desa dan Bapak Ibu yang saya banggakan, khususnya kampung yang ada di Bumi Ratu Muba ini ya, kampung Bumi Rahayu ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti banyak berbicara, komunikasi, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di sini yang belum punya kartu PBI, tentang kartu BPJS yang belum punya. Oh, banyak kok. Banyak orang yang tahu padanya. Saya tanya lagi, belum punya ini ataukah belum pernah punya sama sekali, ataukah sudah ada tapi mati? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Bapak Ibu sekalian, baik, pada hari ini kita mendapatkan keberkahan bahwasanya Pak Kadek sengaja mengumpulkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah untuk menjelaskan bagaimana sosialisasi tentang BPJS, kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah Pak Kadek juga menyediakan untuk pemeriksaan gratis. Ya, pemeriksaan yang tidak menular. Nanti diskusi di tensi, tinggi badan, berat badannya, kemudian juga untuk pemeriksaan gula darah. Kalau asam urat ada, Mbak Ali ya? Ada juga. Asam urat ada. Gula itu pemeriksaan gula darah ya. Sudah disediakan sana. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Kadek Joko. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya BPJS itu supaya Bapak Ibu jelas dulu ya, bahwasanya kita itu ada yang namanya PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. PBI itu ada dua macam. Pertama ada yang dari pusat yang disebut KIS, ya. Ada juga yang dari Pemda. Ya. Nah, yang dari Pemda inilah yang kita memanfaatkan yang ada di rumah sakit, yaitu rumah sakit Dr. Sekolah Raya. Jadi kegunaan dalam PBI adalah masyarakat yang ada di Bumi Rahayu ini untuk memanfaatkannya bila ada gangguan kesehatannya, bisa menggunakan PBI tersebut ke rumah sakit Dr. Sekolah Raya. Bagaimana mendapatkannya? Nanti mendapatkannya adalah yang pertama kita nanti diverifikasi dulu oleh desa. Setelah desa nanti akan diverifikasi lagi oleh kecamatan nanti ke dinsos ke dinas kesehatan, nanti dinas kesehatan mengajukannya ke BPJS. Nah, bagi Bapak Ibu khususnya operator nanti akan diberikan keterangan terkait bagaimana proses-proses untuk pengajuan PBI tersebut. Nah, nanti ada yang Bu Epi akan menjelaskan secara rinci, secara gamblang bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan PBI. Bapak Ibu sekalian, memang kita sesuai dengan undang-undang bahwasanya kita sudah berdasarkan undang menyebutkan bahwa kita harus salah satu tujuannya adalah menjaga kesehatan bangsa dan mencapai budaya kesehatan yang paripurna. Nah, untuk itu pemerintah pusat maupun daerah sudah mengeluarkan yang namanya KIS dan juga yang namanya BPJS kesehatan, PBI khususnya itu supaya untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan. Nah, untuk mendapatkan itu memang kalau dari Pemda memang itu memang menyesuaikan dengan anggaran penyerapan belanja daerah yang ada di Kabupaten Tengah, harus menyesuaikan juga. Jadi memang
tidak secara menyeluruh, artinya peserta BPJS ini akan dihimpun semua. Itu memang harus kita seleksi lagi. Karena apa? Karena keterbatasan juga anggaran. Sesungguhnya masyarakat kita harus semuanya memiliki kartu BPJS. Tapi itu tadi ada dua macam. Pertama yang disebut PBI, yang PBI Pemda, kemudian yang kedua juga adalah PBI secara mandiri. Itu yang bayar secara mandiri. Nah, untuk itu nanti Bu Eti akan menjelaskan bagaimana teknis bagaimana untuk mendapatkan penjelasan mengenai kartu BPJS. Begitu saya akhiri dulu sampai di sini. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Eti. Saya akhiri dengan pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eti untuk melanjutkan. Sehat semua ya. Iya. Sudah kesana belum? Oh, ada yang sudah, yang belum ya. Jadi yang belum kesana nanti mendengarkan dulu ya. Nanti setelah itu baru bisa diperiksa di belakang dengan tim puskesmas. Bapak Ibu, di sini saya ingin menjelaskan bahwa untuk pendaftaran PBI yang dibiayai oleh pemerintah itu mekanismenya yang pertama persyaratannya harus mempunyai SKPM. Nanti untuk pengurusannya ke kampung. Kemudian diinginkan dengan ada beberapa persyaratan lain seperti kondisi rumah, foto rumah. Nanti disertakan juga nanti itu untuk verif oleh dinas sosial. Seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin nanti datanya diinput oleh administrasi kampung. Nanti untuk verif apakah Bapak Ibu nanti bisa aktif BPJS PBI-nya itu ditentukan oleh verif dinas sosial. Seperti itu ya, karena ada persyaratan dinas sosial yang kriteria untuk desil 1 itu siapa aja yang berhak untuk memperoleh bantuan dari pemerintah seperti PBI ini, terus ada desil 2, desil 3 seperti itu Bu. Jadi data kita kumpulkan dulu di tim operatornya, data kakaknya nanti diinput oleh teman-teman tim ini untuk selanjutnya nanti ibu-ibu bisa melihat apakah BPJS Bapak Ibu aktif atau enggak. Saya kirimkan nomor ya, ini ada nomor WhatsApp. Ibu punya, ini kan Bapak Ibu punya HP Android kan? Ya, tulis ya nomornya ya. Nomornya ini aplikasi BPJS Kesehatan Pandawa. Jadi nomornya 0811 8165 165. Udah? 0811 8165 165. Sudah ya? Coba sekarang di klik ping, nanti ada balasan, nanti ada jawaban. Kirim pesan. Gimana? Sudah keluar apa? Belum, masih nyimpan. Oh ya. Yang sudah keluar ada informasi apa? Belum ya? Belum. Ya. Nah, Bapak udah ada. Coba lanjutkan Pak. Lanjutkan. Bapak mau melihat apa? Informasi. Klik informasinya. Bapak kakaknya mana? Disiapkan kakaknya nanti. Jadi Bapak Ibu, setelah nanti data kakak Ibu Bapak diinput oleh teman-teman admin kampung, nanti Ibu bisa ngecek keaktifan BPJS-nya dengan nomor yang tadi saya bagikan, ya. Udah, informasi. Iya. Klik cek status kepesertaan. Jadi diisi nomor KTP atau NIK. Isi Pak. Coba status kepesertaan Bapak sebagai apa? BPJS
Jadi ibu bapak bisa ngecek sendiri. Terdaftar nggak sih saya di BPJS gitu ya? Terdaftar sebagai peserta bantuan yang dibayar oleh pemerintah bukan? Gitu. Bisa cek sendiri ya, ada nomor itu ya. Saya pesertaan. Kalau bisa yang punya Android dicek masing-masing tanggalnya. Jadi nanti yang sudah aktif jangan kasih tanggal ke mbak-mbak yang di depan ini. Ya, kalau sudah aktif tandanya ya BPJS sudah aktif dan bisa digunakan. Tapi kalau nggak aktif, baru nanti bapak ibu menghubungi masing-masing aktif kampungnya yang aktif tadi, ya. Dicek sekarang di aplikasi. Nah nanti tugasnya Pak Aktif Kampung untuk yang tidak aktif tadi diinput bisa nomor 1 ada yang sudah berhasil belum ngecek apakah BPJS-nya aktif atau tidak di nomor yang tadi saya kirim? Gimana? Berarti ini tandanya punya Pak ya, punya bapak berarti aktif BPJS-nya. Ya aktif. Jadi kalau yang sudah aktif, jangan kasih tanggalnya ke ya. Berarti udah aktif, nggak perlu diusulkan kembali. Ya, sudah aktif. Ya. Kalau mau belakang pemeriksaan kesehatannya, nanti ada periksa gula darah, kolesterol, asam urat. Ya. Yang belum aktif siapa? Yang belum aktif? Udah aktif ya, berarti kamarnya nggak perlu dikasih ke admin di depan ya. Aktif, itu aktif ya. Nah ini yang tidak aktif, akannya mana? Dikasih ke mbak yang adminnya. Udah. Yang tidak aktif baru disetor ke admin kampung. Tapi kalau yang sudah aktif jangan ya. Biar aja bisa dipakai buat berobat. Udah aktif belum? Untuk ibu atas nama siapa ini? Bu Yulika. Kemarin bapaknya pegawai swasta ya? Oh ibunya pegawai swasta. Sekarang udah nggak bekerja. Berarti ibu diaktifkan oleh si perusahaan ibu yang ibu pekerjakan tanggung BPJS-nya. Sekarang itu udah nggak tanggung lagi karena itu sudah tidak bekerja. Nah untuk ibu mendapatkan kembali BPJS itu nanti akan diangkat ke depan ya, ke akhir kampung. Bawa makanya. Untuk seleksi selanjutnya, kerja sosial yang akan kita lakukan
Itu ya. Akhir ya. Hasilnya apa yang keluar, apakah aktif atau tidak aktif atau belum pernah terdaftar. Kalau belum pernah terdaftar, makanya nanti ibu kasih ke admin kampungnya untuk diinput datanya gitu ya. Ibu makanya enggak harus terdaftar semua. Jadi bukan hanya yang sakit aja yang didaftarkan. Semua di kakak harus terdaftar BPJS-nya. Gitu ya. Ya, nanti kita disimpan datanya. BPJS-nya aktif atau enggak? Diaktif dan diaktif. Cek ini udah cek. Oh berarti statusnya tadi keluar tidak aktif ya, non aktif. Oh iya boleh. Ya, ya benar. Ya. Jadi sebelum iya. Oh dan mandiri mau sampai beralih ke PBI. Ada tunggakan ya Pak? Ada tunggakan ya? Kalau ada tunggakan, saya dulu dengan kita nanti ada aplikasi yang lagi. Sedangkan untuk saat ini ada tunggakan. Ya. Kalau ada tunggakan nanti saya bayarkan di sini. Kalau cuma satu juga 3 bulan tunggakan. Ini ya. Nanti tanggalnya di ada informasi terkait data tunggakan ada. Dicek dulu berapa. Iya. Jadi Bapak Ibu sebelum memberangkatkannya ke aktif kampung dicek dulu ya. Kalau tidak aktif baru nanti bisa diinput sama aktif kampungnya. Tapi kalau sudah aktif ya nggak perlu ya. Kita itu sudah input.
Bapak Ibu yang ada kendala linknya tidak sama, itu harus ke Dukcapil dulu. Jadi kalau diperbaiki dulu makanya bahwa kakak sama KTP-nya ke Dukcapil untuk mensinkronkan nomornya, ya. Kalau nggak kayak gitu nggak akan bisa masuk datanya, ya. Nah, iya. Itu udah Dukcapil loh. Iya, karena terkait. Iya. Oh, cekin Pak ini coba. Coba ya, ini yang ya, coba dulu. Yang mana belum punya BPJS ada nggak? Yang belum mengaturnya. Terima kasih Pak Putri Purnama Citra ya. Jadi memang kita hari ini ada kegiatan pertama adalah sosialisasi tentang kepesertaan BPJS, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah kita juga untuk pemeriksaan gratis. Maka yang pertama memang yang sudah dicanangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, misalnya untuk sektor kesehatan, beliau mencanangkan untuk kegiatan kebijakannya adalah berupa pemeriksaan gratis. Dan kita sini ikut serta juga, kita juga dibantu dari kawan-kawan dari Puskesmas Wates, ya, kepala puskesmasnya Mbak Ani ikut serta juga kita di sini. Kemudian untuk sosialisasi kepesertaan BPJS bisa kita lihat bersama bahwasanya antusias masyarakat sangat antusias sekali menyambut kegiatan kita ini, sehingga di masyarakat mudah-mudahan bagi masyarakat yang memang membutuhkan kepesertaan BPJS ini bisa diakomodir semua setelah kita memberikan sosialisasi bagaimana pentingnya dan kegunaan daripada BPJS itu sendiri. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Bumi Ratuban, khususnya Kampung Bumi Rahayu, bisa memanfaatkan kegiatan ini sehingga ke depannya masyarakat kita semua dapat terlayani masalah kesehatannya dan tertangani masalah kesehatan. Mungkin yang demikian yang dapat kami sampaikan. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.